Tiga dari video kuliah ini kita akan membahas tentang konsep pole dan zero, walaupun sebenarnya konsep ini sudah dibahas pada kuliah metode transformasi. Akan tetapi di sini kita ulangi lagi definisi dari pole dan zero ini dan juga cara penentuan pole dan zero dari sebuah sistem waktu diskrit. Jadi di sini ya langkah pertama dari untuk menentukan pole dan zero adalah dengan melihat atau memperoleh fungsi transfer dari sebuah sistem. Jadi di sini awalnya kita harus mempunyai Hz terlebih dahulu, ya, atau fungsi transfer. Kemudian fungsi transfer ini dalam bentuk rasional, ya. Jadi di sini kita mempunyai bentuk mempunyai pembilang, ya. Di sini kita namakan dengan Az. Oke, kemudian kita juga mempunyai penyebut yang kita notasikan dengan Bz di sini. Oke. Maka di sini didefinisikan ya, zero itu adalah nilai Z sehingga pembilang bernilai 0. Jadi di sini kita menyelesaikan persamaan polinomial. Oke. Jadi di sini zero adalah nilai Z sehingga pembilang bernilai 0, sedangkan pole adalah nilai Z sehingga penyebut atau BZ bernilai 0. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, persamaan untuk Hz dalam bentuk rasional ini ya harus dalam bentuk pangkat positif, ya, dalam bentuk pangkat positif. Z-nya mempunyai pangkat positif. Pangkat positif untuk Z. Ya, positif untuk Z. Oke, jadi seandainya di sini kita mempunyai Hz-nya dalam bentuk pangkat negatif, sebagai contoh 1/1 dikurang Z pangkat negatif 1, maka ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif. Caranya adalah ya 1 dibagi 1 dikurang Z pangkat min 1 itu adalah 1/Z ya. Oke, jadi dengan menyelesaikan persamaan ini ya, salah satu caranya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan Z sehingga kita di sini kita memperoleh 1 karena 1/Z nanti dikalikan dengan Z 1. Jadi kita tidak mempunyai pangkat negatif lagi. Jadi di sini perlu kita lihat juga berapa pangkat tertinggi ya negatif dari Z. Di sini kita punya negatif 1. Jadi harus kita kalikan dengan lawannya yaitu Z pangkat 1. Jadi pembilang kita kalikan dengan Z, penyebut juga kita kalikan dengan Z. Oke. Sehingga 1 dikali Z adalah Z. Oke. Kemudian Z dikalikan 1 dikurang 1/Z kita peroleh Z ya, Z dikali 1Z, kemudian Z dikalikan dengan 1/Z adalah 1, jadi dikurang 1. Jadi di sini bentuk yang kita peroleh di sini adalah dalam bentuk pangkat positif. Artinya apa? Di sini kita mempunyai Z pangkat 1 ya, jadi tidak negatif lagi pangkat untuk Z baik yang ada di pembilang maupun penyebut. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan pole dan zero dari sistem ini. Oke. Jadi pangkatnya harus positif untuk Z. Sekali lagi saya ulangi. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk apa sih kita menentukan pole dan zero ini? Ya, jadi pole dan zero ini sangat penting ya. Pole dan zero ini sangat penting bagi kita untuk menentukan karakteristik sistem, terutama masalah kestabilan sistem. Ya, stabilitas sistem. Oke. Jadi pada slide sebelumnya sepertinya sudah saya tulis ya. Di sini kita lihat bahwa karakteristik dari output dan juga kestabilan sistem itu dipengaruhi oleh letak pole dan zero dari sistem tersebut. Oke. Jadi kita lihat contohnya di sini. Ya, seperti ini contoh ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi di sini Hz kita mesin kasir. Ini bentuk fungsi transfernya adalah 1 dibagi 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Jadi di sini pangkat Z-nya masih negatif. Kita rubah dengan cara yang sudah saya jelaskan di sini. Sehingga kita peroleh Z per Z kurang 1. Ya, jadi yang ini kita sebut dengan AZ kita, pembilangnya. Kemudian penyebutnya kita buat sebagai BZ. Oke. Sesuai dengan definisi dari pole dan zero. Ya. Zero adalah nilai Z sehingga AZ bernilai 0. Jadi di sini AZ sama dengan 0 ya. Jadi karena AZ itu adalah sama dengan Z dan ini sama dengan 0, maka nilai Z yang memenuhi
AZ sama dengan 0 adalah Z sama dengan 0, otomatis. Oke. Sekarang kita lihat untuk polnya, ya. Pol itu adalah Z sehingga BZ bernilai sama dengan 0. Jadi BZ-nya adalah Z kurang 1 dan ini sama dengan 0. Oke. Oke, dengan demikian, dengan menyelesaikan persamaan Z kurang 1 sama dengan 0, ya, kita peroleh Z sama dengan 1. Oke, jadi di sini zero dari sistem mesin kasir adalah Z sama dengan 0, sedangkan pol dari sistem mesin kasir adalah Z sama dengan 1. Nah, kemudian hal pentingnya lagi dari representasi pol dan zero adalah dengan membuatnya dalam bentuk diagram. Ini dinamakan diagram pol dan zero. Oke. Nah, jadi di sini sumbu horizontalnya adalah bagian real, maaf ya ini salah kebalik, sedangkan sumbu vertikalnya itu adalah bagian imajiner. Oke. Jadi untuk menggambarkan diagram pol dan zero kita buat dulu sumbunya ya. Jadi sumbu mendatar ini bagian real ya, seperti kita menggambar bidang kompleks ya, karena Z itu bernilai kompleks. Oke, Z adalah himpunan bilangan kompleks. Oke. Jadi di sini bagian sumbu horizontalnya adalah bagian realnya, sedangkan vertikalnya adalah bagian imajiner. Sekarang mari kita gambarkan titik zero, Z sama dengan 0. Jadi posisinya ada di sini ya, karena Z sama dengan 0 itu sama dengan 0 bagian real ditambah 0 bagian imajiner ya, atau G di sini. Jadi koordinatnya adalah 0,0. Jadi 0 di sini untuk bagian realnya, sedangkan 0-nya di sini adalah bagian imajinernya. Jadi koordinatnya adalah 0, 0. Nah, untuk zero ini notasinya biasanya dibuat dalam bentuk lingkaran. Jadi di sini lingkaran warna hijau ini menyatakan pol dari sistem. Kemudian kita lihat zero-nya, oke bukan pol ya, zero-nya ya biasanya dibuat dalam bentuk bulatan seperti ini, lingkaran. Kemudian untuk polnya sendiri, kita lihat nilainya adalah Z sama dengan 1, oke. Kalau kita buat dalam bentuk kompleks adalah bilangan realnya 1, bagian imajinernya adalah 0J, jadi koordinatnya adalah 1,0. Jadi posisinya di sini ya. Bagian realnya 1, bagian imajinernya 0. Ini biasanya pol ditandai dengan marker warna bukan warna ditandai dengan marker bentuk silang ya, seperti di sini. Yang warna merah ini. Nah, jadi di sini kita mendapatkan diagram pol dan zero ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang zero ditandai dengan lingkaran, sedangkan pol ditandai dengan marker silang. Oke. Nah, untuk pembangkitan Gema dan Eco, sistemnya itu mempunyai fungsi transfer seperti ini. Ya. Dengan cara yang sama bisa kita lihat di sini, pangkat tertinggi dari Z di sini adalah negatif D, maka agar pangkat negatif ini hilang, maka pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan kebalikan dari pangkat negatif. Jadi kita kalikan dengan Z pangkat D untuk pembilang dan juga untuk penyebut. Jadi ZD dikali 1 ZD, kemudian ZD dikali 1 di sini juga ZD, kemudian ZD dikali Z pangkat D dikalikan dengan A dikalikan Z pangkat negatif D, ini saling hilang sehingga terperoleh A. Jadi HZ itu sama dengan Z pangkat D dibagi Z pangkat D dikurang A untuk representasi Z-nya mempunyai pangkat positif. Oke. Oke. Sedangkan untuk penentuan pol dan zero-nya ini tergantung nilai D-nya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Z pangkat D untuk zero-nya ya, itu berarti harus memenuhi nilai Z-nya harus memenuhi Z pangkat D sama dengan 0. Dan ini hanya terpenuhi apabila nilai Z-nya adalah sama dengan 0. Ya. Kita lihat Z pangkat D sama dengan 0, otomatis nilai Z-nya adalah sama dengan 0, itu sebanyak D buah. Ya. Jadi Z pangkat D kan Z dikali Z dikali Z, ya, sebanyak D buah. Oke, dan ini terpenuhi pada saat Z-nya itu sama dengan 0. Oke. Kemudian pol dari HZ ya, itu memenuhi persamaan BZ sama dengan 0 atau penyebutnya sama dengan 0, Z pangkat D kurang A sama dengan 0, sehingga kita peroleh Z pangkat D sama dengan A. Oke. Jadi di sini kita harus bisa menentukan ya solusi dari persamaan ini. Jadi contohnya
kita ambil D itu sama dengan 2, sedangkan A-nya itu sama dengan 4 misalnya. Jadi di sini kita harus menyelesaikan Z pangkat D pangkat 2 sama dengan 4. Dengan demikian Z itu sama dengan akar 4. Okay? Jadi kita mempunyai dua akar, yaitu plus 2 dan negatif 2. Jadi di sini kita mempunyai dua buah pool. Ya, punya dua buah pool, yaitu pada saat Z sama dengan plus 2 dan juga ya kita bilang Z1 ya dan Z2 kemudian negatif 2. Jadi kalau polinomialnya ordernya D, ya, jadi anggap di sini D-nya 2, jadi polinomial berorder 2 ini persamaan kuadrat, maka HZ juga mempunyai D buah pool. Jadi kalau D-nya sama dengan 2, jadi 2 buah pool. Oke, jadi di sini tergantung kepada pangkat dari Z, pangkat tertinggi dari Z. Oke. Jadi kalau pangkat tertinggi dari Z itu adalah 2 misalnya, maka otomatis kita mempunyai dua buah pool. Oke. Hal yang sama juga berlaku untuk zero. Jadi kalau nanti di sini misalnya kita pangkat tertinggi dari polinomial untuk zero nanti adalah misalnya 5, maka kita akan punya 5 buah zero. Oke. Nah, sekarang sebagai latihan, ya mahasiswa diminta untuk menentukan pool dan zero untuk sistem digital differentiator dan juga pool dan zero untuk sistem dengan persamaan beda pada persamaan ini. Jadi saya harap mahasiswa bisa menyelesaikan latihan ini sehingga bisa meningkatkan pemahaman mahasiswa bagaimana menentukan pool dan zero dari sebuah sistem. Oke. Pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas ataupun menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, di mana pada pertanyaan kedua, jika diberikan persamaan matematis untuk Xn, bagaimana kita menghitung output dari sebuah sistem tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan pool dan zero nanti, ya, nanti kita ingin menentukan nilai koefisien AK, yaitu koefisien untuk output, dan BK, koefisien untuk input, sehingga sistem kita bersifat stabil.